perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku sedang hidup kudus tak bercela, tanpa lagi yang bercinta, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Satu sukacita bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua dan untuk pertama kalinya boleh berada di keluarga besar HFC. Ya seperti tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pendeta Jeffrey Rama, saya dari Jakarta, melayani di sebuah gereja yang bernama NDC. Nah, mungkin saudara lebih tahu lagu-lagu pujian dari NDC Worship, tim pujian penyembahan di tempat kami. Dan saya sudah bersama dengan NDC sejak gereja ini mulai 29 tahun yang lalu. Jadi merintis bersama dengan Bapak Gembala sampai hari ini. Dan istri saya melayani di sekolah minggu dari awal. Jadi dia membuat kurikulum sekolah minggu dan kemudian sampai hari ini fokusnya di anak-anak ya di sekolah minggu. Dan kami punya seorang putra usia 12 tahun dan hari ini istri dan putra saya tidak bisa ikut karena memang sekarang lagi persiapan ujian, jadi istri saya nemenin anak saya. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat, jadi kalau saudara main-main ke sana, ke Jakarta bisa mampir-mampir, kalau pas hari Minggu belum ada tempat ibadah bisa mampir ke tempat kami, salah satunya ada di Central Park. Dan nanti kalau ketemu saya di jalan, di Surabaya atau di Jakarta, tolong tegur saya duluan ya. Karena bilang Pak saya dari HFC gitu, karena lebih mudah saudara mengingat satu muka dibandingin saya ngingetin satu-satu saudara. Jadi tugas saudara lebih mudah. Baik, sekali lagi senang sekali untuk berada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini dan saya juga berharap saudara bisa menerima saya dengan baik dan terutama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan merubah kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema The Potter and the Clay, penjunan dan tanah liat. Dan saya percaya sebagian besar dari kita ketika kita baca tema ini, saudara sudah tahu bahwa ini sedang bicara tentang pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu adalah penjunan dan kita adalah tanah liatnya. Saudara-saudara, satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika kita jadi anak Tuhan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita sebenarnya ada di dalam perjalanan untuk diproses Tuhan.
Nah tujuannya diproses Tuhan itu untuk apa? Supaya kita menjadi dewasa. Nah saya ajak kita melihat di dalam Yesaya pasal 28, ayat yang ke-23 sampai 29. Saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama secara bergantian. Tujuan saya ajak saudara baca itu untuk dua hal. Yang pertama karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi semakin keras saudara baca, telinga saudara dengar, iman saudara bertumbuh. Tujuan yang kedua supaya kalau ada orang yang tidur di sebelah saudara, bangun karena suara saudara. Saya mulai ayat 23, saudara baca ayat 24, begitu seterusnya nanti ayat 29 kita baca sama-sama. Yang siap katakan haleluya. Saya mulai ayat 23 dulu. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Bersama-sama. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini mengandung satu pengajaran yang penting. Bahwa salah satu rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu adalah supaya kita semua menjadi dewasa saudara. Waktu pertama kali kita terima Tuhan, kita disebut sebagai bayi rohani. Memang jadi bayi itu enak saudara. Kenapa? Karena bayi itu apa-apa mesti disediain. Makanya waktu saudara pertama kali terima Tuhan, saudara berasa gak? Saudara doa apa, dijawabnya itu cepat sama Tuhan. Betul gak? Doa hari Minggu, Senin dijawab. Minta kerjaan, doa hari Minggu, Senin dijawab. Minta jodoh, Senin pagi datang. Di depan rumah saudara, diantar pakai JNE saudara. Kenapa kok begitu? Bukan karena doa kita hebat, bukan. Karena kita masih bayi. Tuhan tahu bahwa bayi itu mesti dilayani. Kita kalau punya anak bayi, anak kita nangis, gitu. Masa kita diemin? Nggak mungkin kan? Kita semua lihat, waduh ada apa nih? Oh ternyata basah, kencing. Terus bayinya nangis lagi, kita lihat lagi, waduh nggak basah nih, berarti apa? Lapar. Apa kalau anak saudara lapar, saudara tahu bayi saudara lapar, saudara bilang apa? Nah tunggu ya seminggu lagi ya, mati anak saudara. Kita cepat-cepat melayani kebutuhannya, demikian pula Tuhan waktu kita bertobat. Kita ini masih bayi rohani. Kita doa minta apa cepat dijawab Tuhan. Tetapi kalau udah 10 tahun jadi anak Tuhan, saudara nggak boleh jadi bayi lagi. Nggak boleh jadi bayi lagi. Udah nggak lucu kalau saudara 10 tahun oe-oean. Saya punya anak umur 12 tahun. Bulan depan dia 12 tahun, ya bulan Maret. Kalau saudara mau kasih kado, saya kasih tahu tanggalnya. Kalau nggak usah nanya. Nah, saya ingat saudara, waktu anak saya masih kecil, umur 3-4 tahun, setiap kali saya pulang ke rumah, ketika dia dengar pintu kayu, pintu rumah itu dibuka, ya, maka dia akan keluar dari kamar kita di atas. Kemudian biasanya dia akan ngecek siapa yang pulang, biasanya dia panggil saya, Daddy. Nah kalau saya jawab, iya Dave, nama anak saya David, saya panggil dia Dave. Ketika dia tahu itu benar saya yang pulang, dia akan buru-buru lari ke bawah, saudara. Ya larinya anak umur 4 tahun, 3 tahun lah, saudara tahu. Duk gitu. Saya bilang, hati-hati, jangan cepet-cepet. Tapi dia mau secepat-cepatnya sampai di bawah. Begitu dia nyampe di bawah, dia lari. Kemudian dia tomprok saya udah buka tangannya, saudara, siap-siap terima dia. Wah, kalau udah dipeluk anak ya, saudara ya. Itu capeknya kayak apa, nggak berasa, saudara. Hilang semua. Wah, dia peluk, kemudian saya angkat, saya gendong, saya main-mainin dia. 3 tahun, 4 tahun saudara, lucu. Tapi kalau nanti dia umur 17 tahun, ngelihat saya pulang, Daddy, gitu, itu udah gak lucu saudara. Saudara ngebayangin gak sih, kita ini ketawa, sebetulnya ngetawain diri kita sendiri loh. Ngebayangin gak bahwa Tuhan itu jangan-jangan ngelihat kita udah gak lucu lagi.
Karena secara umur saudara udah dewasa, tapi karakter saudara masih bayi. Dewasa itu bukan diukur dari berapa lama saudara udah beribadah. Dewasa itu bukan diukur dari berapa lama saudara sudah ngikut Tuhan, sudah pelayanan, enggak. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dewasa itu masalah karakter, saudara. Banyak orang kumisnya tebal tapi enggak dewasa. Kelakuan masih kayak anak-anak. Tapi banyak orang mukanya imut-imut tapi pemikirannya dewasa. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan itu tidak mau kita jadi bayi terus. Tuhan mau kita jadi dewasa, bertumbuh. Something wrong kalau saudara sudah bertahun-tahun, tapi saudara tidak mengalami pertumbuhan. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan mau saya bertumbuh. Katakan, saya harus menjadi dewasa. Nah, dengar dengan baik. Salah satu proses pendewasaan itu adalah melalui pembentukan karakter. Jadi menjadi seperti Yesus. Kita suka nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Itu bukan penampilannya, saudara. Karena banyak orang penampilannya kayak Yesus, hatinya nggak kayak Yesus. Tapi kalau hatinya kayak Yesus, penampilannya akan kayak Yesus. Ini nggak bisa dibalik. Sekali lagi ya, ada orang penampilannya berubah, tapi hatinya nggak berubah. Tapi kalau hatimu berubah, penampilanmu pasti berubah. Jadi yang lebih penting adalah karaktermu. Menjadi seperti Yesus bukan bicara soal rambut gondrong. Ada orang bilang, kenapa rambutnya gondrong? Yesus dulu gondrong. Kayak lu pernah lihat aja, saya bilang. Kok sok-sok tahu Yesus itu gondrong. Ada orang penampilannya berubah. Tapi menjadi seperti Yesus bukan bicara soal penampilan. Tapi soal karakter. Karakter, hati, mata, ya pikiran seperti Kristus, perkataan seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi saya mau ingatkan kepada saudara, proses pendewasaan itu melalui pembentukan karakter. Nah, kita lihat sama-sama begini. Kita masuk dalam inti khotbah saya pada hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya ingin kita belajar sama-sama bahwa ternyata waktu Tuhan itu memproses kita menjadi dewasa, membentuk kita, Tuhan itu juga punya pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Ya, jadi Tuhan tidak semena-mena. Waktu Tuhan membentuk hidup saudara, waktu Tuhan memproses kita, Tuhan itu punya pertimbangan. Nah, ini udah ditampilin, jadi saya mesti ngomong, saudara. Karena saudara udah lihat. Pertimbangan Tuhan yang pertama, nanti lain kali kalau saya belum sebut jangan ditampilin dulu ya. Tenang aja, Tuhan belum datang. Jadi santai aja, waktu kita masih ada. 3 pertimbangan Tuhan dalam membentuk kita. Yang pertama, waktu Tuhan membentuk saudara, memproses saudara, Tuhan itu mempertimbangkan lamanya proses pembentukan. Jangka waktu pembentukan tiap orang itu nggak ada yang sama. Makanya saudara nggak boleh bilang, Tuhan, aku ini melayani Tuhan loh, teman saya enggak. Kenapa kok dia masalahnya cuma sebentar? Kena masalah seminggu udah kelar, aku ini udah setahun kok nggak kelar-kelar. Nggak bisa. Karena jangka waktu pembentukan Tuhan dalam hidup setiap saudara tidak ada yang sama. Nah, kita lihat dulu ayatnya, 24 dan 25. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Nah, ayat 24 kalau saudara lihat, setiap harikah orang membajak, mencangkul, menyisir tanahnya untuk menabur? Menurut saudara setiap hari enggak? Enggak. Proses mencangkul itu ada jangka waktunya. Enggak terus-terusan orang itu nyangkul. Kapan nanamnya kalau dia nyangkul terus? Betul gak saudara? Proses membajak, menyisir tanahnya itu ada jangka waktunya. Dan saudara perlu tahu, kata membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya, ini adalah gambaran prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita suka dengar bilang apa? Oh, Tuhan lagi membajak hati saya. Artinya apa? Hatinya lagi diproses sama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata lewat ayat ini bahwa membajak tidak selalu setiap hari. Mencangkul tidak setiap hari. Semua itu ada jangka waktunya. Membajak ada jangka waktunya, mencangkul ada waktunya, menyisir tanah itu ada waktunya. Nah, pertanyaannya begini. Oke, Pak, saya nangkep bahwa prosesnya Tuhan itu ada jangka waktunya. Pertanyaannya, berapa lama? Bisa gak kita tahu jangka waktunya berapa lama? Bisa gak kita tahu prosesnya Tuhan itu berapa lama? Nah, kembali lagi kepada ayat ini. Ayat ini kan memberikan gambaran seorang petani. Dikatakan membajak, mencangkul, menyisir tanahnya itu ada jangka waktunya. Pertanyaan saya sama saudara gampang.
Kapan seorang petani ketika dia mencangkul, dia tahu bahwa dia sudah bisa berhenti untuk mencangkul dan melanjutkan dengan proses lain? Kapan kira-kira? Setelah tanahnya gembur, betul. Jawabannya itu. Setelah petani ini mendapatkan tanah yang gembur, dia tahu bahwa dia sudah bisa berhenti untuk mencangkul. Betul gak saudara? Masuk akal? Demikian pula Tuhan dengan hidup kita. Ketika dia mendapati tanah hati saudara sudah gembur, dia akan berhenti memproses saudara. Tapi semakin keras tanah hati saudara, menurut saudara apa yang akan Tuhan lakukan? Dia akan terus nyangkul. Sampai tanah hati saudara gembur, sampai saudara nyerah, sampai saudara mau nurut apa yang Tuhan bentuk dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudara beginilah gampangnya. Kalau saudara tahu saudara lagi diproses Tuhan, tapi saudara ngeyel. Tahu yang ngeyel ya? Itu bahasa Ibrani kuno, saudara. Saudara bandel, saudara berontak sama Tuhan, ngomel sama Tuhan. Itu gambaran tanah hati saudara masih keras. Gak heran kalau proses saudara itu panjang. Karena Tuhan berusaha menggemburkan hati saudara. Karena kalau hatimu masih keras, tanahnya masih keras, gak bisa dibentuk, susah. Makanya kalau kita tahu lagi diproses Tuhan, buru-buru jadiin tanah hati kita itu gembur, saudara. Udah Tuhan, terserah Tuhan, dah aku nurut aja. Udah saya gak mau ngomel, udah saya gak mau ngatur Tuhan. Saya nurut aja Tuhan maunya gimana. Saya tetap setia sama Tuhan, saya tetap cari Tuhan, saya tetap berdoa sama Tuhan. Itu tanah hati saudara gembur itu. Semakin cepat tanah hatimu gembur, semakin cepat proses itu selesai. Petani ketika dia mendapatkan tanah yang dicangkulnya udah gembur, dia akan berpikir percuma kalau saya terusin. Kenapa? Tanahnya udah gembur kok. Saya bisa lanjutkan dengan proses yang lebih tinggi. Saya bisa lanjutkan dengan level selanjutnya. Saya bisa lanjutkan dengan aktivitas selanjutnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita cek hati kita. Kita cek sekarang. Kita ini lagi diproses Tuhan apa enggak? Kalau kita lagi diproses Tuhan, gimana dengan kondisi tanah hati kita? Oh, pantesan ya. Lama prosesnya Tuhan. Memang selama ini saya ngelawan sih Pak. Saya malah nantangin Tuhan. Emang Tuhan aja yang bisa kasih masalah? Wah, ini nekat saudara. Saya nantangin Tuhan, udahlah kalau Tuhan begini, udah nggak ada gereja-gerejaan. Oh, pantesan prosesnya panjang. Nah, kalau saudara udah sadar, buru-buru jadiin tanah hati saudara, tanah hati yang gembur. Berserah sama Tuhan, ngikut aja Tuhan. Rencana Tuhan nggak ada yang jelek kok. Kalau saudara setia sama Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, saya mau katakan, dengar saya dengan baik, ujungnya pasti baik. Ya, sekali lagi ya, saya ngomong ya. Kalau saudara ngikutin Tuhan, walaupun hari ini saudara nggak ngerti, walaupun ketika saudara ngikutin Tuhan, kok kayaknya makin jauh ya dari harapan saudara, ikutin aja terus. Pasti ujungnya baik. Tuhan itu nuntun kita kayak kita pakai GPS. Saudara tahu GPS? Goblok pasti sampai. Itu artinya GPS saudara ya. Nggak perlu orang pintar untuk pakai itu saudara. Saudara tinggal masukin alamat, ngikutin aja pasti nyampe. Saudara pernah ngalami nggak? Waktu saudara pakai GPS, dari jalan besar, tiba-tiba dia belokin saudara ke jalan sempit. Yang nggak pernah saudara lalui, makin lama makin sempit. Terus rumah makin jarang. Nah, waktu saudara ngalamin itu, pasti saudara mikir ini bener gak sih ya? Saudara berpikir begitu kenapa? Karena saudara tidak biasa lewat jalan situ. Kenapa seringkali waktu dituntun Tuhan kayaknya makin jauh kita berpikir nih kayaknya salah nih. Kenapa kok kita pikir gitu? Karena kita belum pernah lihat Tuhan bekerja lewat cara itu. Tapi ngikutin aja. Waktu saudara terus ngikutin GPS, mulailah kemudian GPS itu bawa saudara keluar ke jalan yang saudara pernah lalui. Baru di situ kita biasanya ngomong apa? Iya udah ngomong duluan saudara. Ini kita nih sama dableknya saudara. Baru kita bilang, oh munculnya di sini. Dan kemudian pada waktu kita nyampe ke tempat tujuan kita lihat ternyata lebih cepat dan ternyata untuk menuju ke situ bisa lewat jalan itu. Waktu saudara ngikutin Tuhan, waktu saudara nggak ngerti, walau saudara nggak ngerti. Nanti waktu Tuhan jawab doa saudara, pengalaman apa yang saudara dapat? Ternyata Tuhan bisa bekerja lewat jalan itu toh. Saudara punya pengalaman yang baru. Ya, jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita sadar kita lagi dibentuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Jadikan tanah hati saudara tanah hati yang gembur. Semakin cepat Tuhan menemukan tanah hati yang berserah, semakin cepat prosesnya selesai. Yang ngerti katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Pokoknya saya selalu pesan kalau saya khotbah, semakin jemaat semangat, saya semakin semangat. Bisa nggak berhenti-berhenti saya khotbah. Tapi kalau jemaatnya loyo, nggak ada respon, waduh saya pengen cepat pulang saudara. Jadi yang pertama, waktu Tuhan membentuk kita, yang Tuhan pertimbangkan adalah lamanya, jangka waktu. Saudara nggak bisa komplain, kenapa kok yang ini sebentar, yang ini. Soalnya tanah hati kita beda-beda, betul nggak? Saudara punya tanah hati gembur, cepat selesai. Ada orang tanah hatinya lama, lama selesainya. Nah hal yang kedua yang dipertimbangkan Tuhan, selain jangka waktunya, cara pembentukan setiap orang itu beda. Jadi yang pertama jangka waktunya, yang kedua cara membentuk kehidupan setiap saudara itu nggak ada yang sama. Coba kita lihat ayatnya dulu ya, 26 dan 27. Ini seru nih kalau ngomongin pembentukan Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita semua pasti dibentuk sama Tuhan. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Perhatikan ayat 27. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling apa? Jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah dan jintan putih dengan tongkat. Perhatikan, sama-sama jintan, betul? Tapi yang satu apa? Putih, yang satu hitam. Tapi bahan dasarnya sama nggak? Sama. Kalau saudara baca dengan teliti, jintan hitam dan jintan putih, cara mengolahnya sama apa enggak? Beda. Kita ini bagaikan jintan hitam, jintan putih. Sama-sama manusia toh? Masih hidup kan? Tapi tiap orang diolahnya nggak sama. Tiap orang dibentuknya nggak sama. Kenapa nggak sama? Nah ini saya jelaskan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi Tuhan nggak bisa perlakukan kita sama. Mudeng apa orang mudeng? Kita aja punya anak dua nih. Ya. Dua-duanya anak kita walaupun lahir dari rahim yang sama, kita nggak bisa perlakukan sama loh. Cara negornya beda, yang satu anaknya apa? Yang satu anaknya nggak suka muter-muter. Kalau ngomong sama dia tuh nggak usah muter-muter, langsung bilang, papi nggak suka kamu begini, kamu nggak boleh begini. Nanti dia siap untuk terima itu, karena karakternya dia. Dia nggak suka malah ngomongin dibungkus-bungkus gitu, nggak suka. Ngomong langsung aja, saya bisa terima. Oh ya papi, sorry papi, saya ngerti. Tapi anak yang satu lagi hatinya lembut, nggak bisa dicas begitu, bisa luka hatinya. Jadi kalau ngomong sama dia gimana? Mesti dimuter. Cerita Cinderella dulu, Upik Abu, Frozen gitu kan. Sambil cerita, pesan yang kita mau ngomong, kita selipin di cerita itu. Tuh, kamu lihat tuh. Itu kan kalau begitu kan jahat. Kalau jahat nggak ada temannya kan. Nah kamu mau gak kayak gitu? Nah dia mulai ngerti. Nggak bisa cesplang begitu. Seperti kita tahu memperlakukan anak kita beda. Kita ini kan anak, Tuhan itu kan Bapa. Tuhan juga mengenal kita dengan sempurna. Tuhan kenal setiap saudara dengan sempurna. Jadi Tuhan tahu, waktu Tuhan mau proses kita, Tuhan tahu caranya. Dan gak bisa pakai cara yang sama. Oh Bapak itu, kumisnya aja tebel, tapi hatinya tuh lembut. Bapak itu gak perlu dijewer. Ya. Bapak itu cuma diomongin dikit aja udah bertobat dia. Gak perlu keras-keras. Misalnya nggak perlu dipukul, dijewer aja udah tobat. Mukanya sih gahar kayak satpam. Ya kan, kumis melintang tapi hatinya lembut, dijewer aja udah bertobat. Tapi ibu yang itu, muka kayak malaikat, hati malaikat pencabut nyawa katanya. Itu nggak bisa dijewer itu. Hatinya keras. Itu mesti ditabrak gitu, nggak bisa disinggung, mesti ditabrak. Artinya apa? Lebih keras lagi pembentukannya. Dan Tuhan itu tahu. Sebab Tuhan itu adalah Bapa dan kita anak-anaknya, dan dia mengenal betul karakter kita. Dan dia akan menggunakan cara yang paling tepat sesuai dengan karakter kita. Nah saudara-saudara, karena Tuhan itu memakai cara yang berbeda-beda, maka sarana yang Tuhan pakai pun untuk membentuk kita itu macam-macam. Nah saya berikan ada 3 sarana yang umum, ada 3 saja yang umum. Mungkin ada lebih, tapi yang paling umum ini 3. Sarana pertama yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita, itu namanya adalah masalah atau problem atau pergumulan. Tuhan seringkali bentuk kita pakai masalah.
Tuhan tahu ada orang-orang yang paling gampang bertobat, datang lagi ke gereja, itu kalau punya masalah. Tuhan tahu. Jadi ini Bapak kalau kena masalah, waduh udah langsung ketakutan, cari Tuhan, balik lagi ke gereja lagi. Kalau nggak ada masalah nggak ke gereja. Dan bukan hanya Tuhan yang tahu, gembala juga tahu. Jadi begitu Bapak ini datang, wah dia punya masalah. Semakin lama Bapak ini ada di gereja, semakin besar masalahnya. Jadi bukan hanya Tuhan yang tahu, saudara. Jadi Tuhan pakai masalah untuk membentuk seseorang. Ada orang-orang yang paling gampang doa lagi, nangis di kaki Tuhan, itu kalau dapat masalah. Masalah dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Tetapi saudara mesti percaya bahwa setiap masalah yang kita alami, itu di dalam pengetahuannya Tuhan. Ya, seizin Tuhan untuk membentuk karakter kita. Tapi ada orang yang tough loh. Dia dibentuk lewat masalah nggak kena. Tuhan pakai sarana yang kedua. Sarana yang kedua yang dipakai Tuhan selain masalah adalah manusia, orang-orang di sekitar kita. Siapakah itu? Tengok kiri kanan saudara, itulah orangnya. Kenapa? Saya minta saudara nengok kiri kanan saudara. Kalau saudara datang sama suami, sama istri, sama teman baik. Karena orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita, yang paling efektif adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tuhan gak pakai orang yang jauh. Kalau orang jauh itu gak kena sama kita. Bodoh amat dah kita bilang, gua gak sebulan sekali ketemu sama dia, peduli setan kita bilang begitu. Gua gak tiap kali ketemu dia, setahun sekali baru ketemu dia. Tapi orang yang paling efektif dipakai untuk membentuk kita siapa? Yang ketika kita sebelum tidur lihat dia. Ketika kita buka mata, dia lagi nganga sambil ngiler. Nah itu orangnya. Yang tiap hari kita mau makan siang bareng dia. Yang setiap kali kita di kantor duduk semeja sama dia. Yang tiap kali kita naik kendaraan umum atau naik mobil selalu sama dia. Setiap kali kita liburan keluar kota atau keluar negeri bareng dia. Teman baik kita. Orang yang dekat sama kita. Itulah yang dipakai untuk membentuk kita. Itu paling efektif. Kalau suami-suami yang dipakai untuk membentuk saudara, salah satunya adalah istrimu. Istri itu kan penolong, walaupun kadang-kadang pelolong. Pelolong tahu, kayak anjing. Anjing itu kan melolong, gitu, ngomong gak berhenti-berhenti. Sampai suami bilang, Pak kereta aja ada stasiunnya. Istri saya kalau ngomong gak ada stasiunnya Pak. Gak tahu berhentinya di mana. Suami dibentuk oleh istri. Istrinya bawel gitu kan, ngomong terus. Ya bisa dimengerti lah, suami-suami harus mengerti istri. Kenapa? Karena kuota istri lebih banyak dari suami. Wanita tuh punya lebih banyak kata yang harus dihabiskan. Tapi wanita juga harus mengerti. Kalau mau ngomong, lihat situasi dulu suamimu pulang kayak apa mukanya. Kalau mukanya merah, rambut berantakan, lengan baju setengah digulung, setengah dipanjangin, itu berarti dalam keadaan gak baik. Jangan kau berondong, pakai senapan. Tunggu suasananya baik. Tapi suami juga harus mengerti bahwa sepanjang hari istri mungkin gak ketemu sama siapa-siapa untuk dia ceritain. Kuotanya masih banyak, bukan 4G, 6G. Dan dia perlu habiskan hari itu juga. Ya. Kalau suami gak siap, komunikasikan ke istri. Kamu kalau mau cerita nanti ya, kasih saya waktu untuk diem sebentar, santai, baru nanti kamu cerita. Jadi komunikasi itu penting. Istri dipakai untuk membentuk kita. Istri-istri siapa yang dipakai untuk membentuk saudara? Suamimu dipakai. Kemudian siapa lagi? Pembantumu. Pembantu saudara tuh ada di rumah saudara tuh bukan kebetulan loh. Tuhan taruh itu. Pembantu tuh kan kayak buah si malakama. Diberhentiin susah dapat, nggak diberhentiin sebel ngelihat mukanya. Jadi serba salah kita. Tapi saudara mesti percaya bahwa pembantu saudara di rumah dipakai Tuhan untuk bentuk saudara. Supaya lebih sabar, ya, supaya ngerti bagaimana caranya untuk mengambil hati dia, bekerja sama-sama dia, latihan leadership saudara. Ya kan, kita nggak selalu ketemu orang-orang yang mudah untuk kita kuasain, untuk kita pimpin. Nah, belajar latihan dari pembantu saudara yang ngeyel tuh, yang dikit-dikit cerita ke tetangga, dikit-dikit cerita ke tetangga. Kemudian siapa lagi istri-istri yang dipakai Tuhan untuk membentuk saudara? Mertuamu. Mertua saudara dipakai loh untuk membentuk saudara. Ya, banyak kan istri-istri lebih bermasalah dengan mertua dibandingkan dengan kalau pria dengan mertuanya.
Karena mertua selalu kepengen mantu perempuannya itu mendidik, merawat anaknya seperti dia merawat anaknya. Dan ini nggak boleh. Setiap orang punya caranya sendiri. Jangan pernah menciptakan yang namanya mini-me. Tahu mini-me? Mini-me itu mininya saya. Kita selalu pengen anak kita tuh jadikan mini-me. Papi dokter, kamu mesti jadi dokter. Nggak bisa begitu. Biarkan anak kita berkembang dengan kreativitasnya sendiri. Ya. Nah, mertua saudara itu dipakai untuk membentuk saudara. Jadi orang-orang yang dekat sama saudara itu dipakai. Ada yang bilang sama saya begini, Pak, Bapak bilang mertua dipakai untuk membentuk saya. Tapi tiap hari saya doa loh buat mertua saya. Wah, ini kasus langka, saya bilang. Apa doamu? Tuhan, kapan kau cabut nyawanya? Ternyata doanya nggak benar juga, saudara. Jadi, saudara mesti sadar. Tuhan itu pakai sarana untuk membentuk kita, pertama dia pakai masalah. Yang kedua dia pakai orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang paling dekat. Sebab untuk membentuk kita, mengasah dua benda itu supaya bisa terasah, itu mesti berdekatan, bergesekan. Dan yang paling efektif untuk membentuk kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nah, ada satu lagi yang gak umum, mungkin saudara dengar. Sarana yang ketiga, kalau Tuhan gak bisa bentuk lewat masalah, kalau Tuhan gak bisa bentuk lewat orang-orang di sekitar kita, seringkali ada orang yang dibentuk lewat apa? Berkat dan keberhasilan. Banyak orang jatuh bukan karena masalah, tapi banyak orang jatuh ketika dia lagi berhasil. Betul gak? Kita berpikir orang itu sering tinggalkan Tuhan, sering jatuh itu karena masalah, belum tentu. Ada juga orang-orang yang jatuh ketika dia lagi di top level, lagi di tempat yang tinggi, lagi berhasil, lagi semuanya ada, lagi bisa melakukan apapun, mau ngapain aja bisa. Nah di sini kita melihat bahwa ternyata keberhasilan waktu kita sukses bukan berarti kita sedang tidak diuji oleh Tuhan. Barangkali Tuhan memakai kesuksesan kita untuk menguji karakter kita. Dulu waktu masih miskin doa, waktu masih susah hidupnya doa. Rajin ke gereja, banyak orang lagi hidupnya susah rajin ke gereja. Ibadah 3 kali, 3-3-nya ngikut. Ya kan, ada doa malam dia ngikut, doa fajar dia ikut. Kalau ada doa siang dia ikut, doa makan siang. Kemudian apa aja ibadah dia ikut, pokoknya kalau nyari dia gampang lah. Dia dapat julukan dari gembala, maha hadir, sedikit di bawah Tuhan. Kalau mau cari dia, Pak saya mau cari Bapak ini, di mana? Datang aja ke gereja, ibadah mana dia ada. Masih miskin, hidupnya susah, minta pertolongan Tuhan. Kalau doa apa? Tuhan tolong berkati saya bosan jadi orang miskin. Ketika Tuhan lihat, ini orang rajin berdoa, hidupnya susah tapi rajin berdoa, diberkatin Tuhan. Jadi berubah, gak punya kerjaan jadi punya kerjaan, bisa beli motor, kemudian buka usaha sendiri, buka toko 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8. Ketika dia miskin, dia dapat julukan maha hadir. Ketika dia udah kaya, dia dapat julukan orang sakti. Karena gampang menghilang. Nggak ketemu di mana-mana, saudara. Di gereja mulai nggak ada. Saudara-saudara, ternyata kalau ada orang-orang yang ngalamin begini, kita juga bisa melihat bahwa ternyata berkat dan keberhasilan itu ternyata bisa menjadi sarana ujian loh bagi kita. Apakah waktu kita diberkati Tuhan, hidup sudah makmur, semuanya ada, keuangannya baik, pekerjaan baik, oh kita ada di top position dalam hidup kita, level kita di kantor juga baik, jabatan kita bagus, apakah kita masih bisa bilang, Tuhan semuanya ini bukan karena saya, tapi semuanya ini karena Tuhan. Aku memerlukan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Kebanyakan orang pada waktu seperti itu, dia malah tinggalkan Tuhan. Kayaknya saya gak perlu Tuhan, kenapa? Mau makan ada, mau minum ada, mau pergi ke luar negeri bisa, kayaknya nggak usah pakai Tuhan juga bisa hidup. Betul nggak? Banyak orang ketika makin sibuk, dulu nganggur, makanya banyak ibadah. Makin sibuk, tinggalkan Tuhan. Alasannya apa? Waduh saya sibuk di pekerjaan. Dia lupa bahwa dia bisa jadi sesibuk itu karena Tuhan. Karena itu saudara hati-hati. Saya ingin saudara kita punya pandangan yang benar. Bahwa kalau kita lagi diberkati bukan berarti kita lepas dari ujian Tuhan. Bukan berarti kita gak lagi diuji. Bukan berarti kita gak lagi dibentuk.
Tuhan tetap membentuk kita di tengah-tengah keberhasilan kita untuk melihat apakah pada waktu saudara diberkati, saudara makin bergantung sama Tuhan. Kalau saudara makin bergantung sama Tuhan, kalau saudara bisa melewati proses itu, ujian itu, maka saya mau katakan kepada saudara, tingkat kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara akan makin diperbesar. Kalau saudara berhasil melewati ujian keberhasilan, ujian berkat, maka saudara akan mendapatkan kepercayaan yang makin besar dari Tuhan. Karena Tuhan lihat apa? Ini orang benar-benar bergantung sama Tuhan. Tapi saudara mesti lewatin dulu. Nah, jadi saudara-saudara, kita semua sedang diproses Tuhan. Dan yang Tuhan pertimbangkan selain jangka waktu adalah cara Tuhan membentuk kita berbeda-beda. Tuhan akan membentuk kita dengan cara yang tepat sesuai dengan karakter kita. Dan Tuhan akan pakai sarana yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan maha bijaksana. Dan Dia tahu setiap kepribadian kita, sehingga Dia akan menggunakan cara yang paling tepat untuk membentuk setiap kita. Yang percaya katakan amin dan berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga yang terakhir, seperti tadi pagi saya katakan, kata yang terakhir itu adalah kata-kata pengharapan. Karena sebentar lagi ibadah akan selesai, saudara ya. Saya kan pernah jadi jemaat juga, jadi saya bisa merasakan kok. Wajah-wajah saudara gimana saya tahu kok. Ada yang berharap saya cepat selesai. Oke, kita selesaikan. Yang ketiga yang terakhir, selain Tuhan mempertimbangkan jangka waktunya, yang kedua Tuhan mempertimbangkan apa? Halo? Wah, ini belum 5 menit udah lupa deh saudara. Caranya, ya kan? Caranya. Yang ketiga, waktu Tuhan membentuk kita, Tuhan juga mempertimbangkan bobot dari sebuah pembentukan. Bobot itu apa ya? Berat dari sebuah pembentukan. Kenapa kok perlu diperhatikan oleh Tuhan? Karena setiap kita punya daya tahan yang tidak sama. Ada orang Kristen baru, ada orang Kristen yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Daya tahan tiap orang itu beda. Dan Tuhan itu harus memperhatikan bobot pembentukan yang Tuhan izinkan kepada, yang Tuhan bebankan kepada saudara, supaya apa? Supaya tidak menghancurkan hidup saudara. Sebab tujuan dari pembentukan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Ini saudara mesti jelas dulu. Sehingga setiap pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, percayalah, saudara pasti bisa menanggungnya. Karena waktu Tuhan mengizinkan itu, Tuhan sudah mengukur bobotnya. Nah, coba kita lihat dalam ayat tadi, ayat 28 dan ayat 29. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, sesuatu yang lebih berat. Namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ayat 29. Dan ini pun, apa yang dimaksud dengan ini pun? Semua proses tadi, membajak, menggiling, memukul, menyisir, mencangkul. Dan ini pun, semuanya itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan, ini supaya saudara memahami dan saudara jadi kuat, karena saudara punya pengertian. Bahwa Tuhan itu memperhatikan bobot pembentukan kita. Ada orang yang baru bertobat, orang ini masih baru, daya tahannya cuma 50 kilo. Karena apa? Karena masih bayi, nggak bisa berat-berat, misalnya 50 kilo. Tuhan tidak akan mengizinkan pembentukan yang melebihi dari 50 kilo, kira-kira begitulah. Tapi ini ada orang yang senior, ya udah lama dalam Tuhan, oh ini orang lebih kuat. Daya tahannya bisa sampai 100 kilo, tetap Tuhan tidak akan mengizinkan bobot pembentukan yang lebih dari 100 kilo. Semuanya diperhatikan. Yaitu seperti tadi, apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Orang itu mengirik gandum tujuannya apa? Bukan untuk menghancurkan gandum itu. Tetapi supaya kulit gandum itu terkelupas. Dan orang itu mendapat bagian yang terbaik, yaitu gandum yang sudah bersih. Demikian pula dengan pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Melainkan untuk membuang hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Supaya dia mendapati kita bersih dan kudus di hadapan dia. Bukan untuk menghancurkan saudara. Tujuan Tuhan membentuk kita
adalah supaya menjadikan hidup kita lebih indah. Menjadikan hidup kita lebih luar biasa, lebih berhasil, lebih diberkati, dan akhirnya hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin kita melihat satu video. Video ini sudah saya edit, saya ambil dari satu acara namanya Korea Got Talent. Saya nggak tahu apakah saudara sudah pernah lihat video ini, menceritakan tentang seorang anak yang sekarang terkenal. Saudara bisa cari di YouTube atau di Google, ya. Sekarang dia jadi terkenal, sudah mengeluarkan beberapa album. Ya, tetapi di sini dia menceritakan kisah hidupnya. Dan waktu saya dengar kisah hidupnya ini, saya hampir nggak percaya bahwa anak ini mengalami hal ini. Coba kita lihat sama-sama. 여기 지원서를 보니까 최성봉 씨 가족상에 Nah di 아무도 sini 기재가 되어 있지 jurinya tanya, 않아요. kenapa waktu kamu isi formulir bagian keluarga kamu nggak isi? 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡게 Saya 된 tinggal di 거예요. yatim piatu 5살 sejak 때 usia 3 tahun. 고아원에서 구타를 맞아가지고 Dan waktu saya usia 5 도망쳐 tahun saya kabur karena saya dipukulin sama 거기서는 pengurusnya. 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 Bagaimana kamu hidup 나오셨어요? setelah kamu kabur dari panti asuhan? 5살 때부터 그냥 껌 Saya 같은 거 jualan 팔면서 permen karet 바카스나 dan 이런 거 minuman 팔면서 energi di jalan. 그냥 뭐 그렇게 Dan selama 10 생활했고요. tahun 10년 hidup 정도. saya seperti itu. 누군가와 같이 생활을 했나요? 아니요, 혼자. Dan 혼자 dia tinggal 5살 sendiri. 때부터. Sejak dia usia 5 tahun dia 네. tinggal sendiri. Ini babak pertama saudara, Korea Got 거의 Talent. 한 10년 동안 그렇게 Saya menghidupi kehidupan seperti itu selama 10 tahun. Saya tidur di tangga darurat dan di toilet umum setiap hari. 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 Selama 10 tahun, waktu berjalan dengan cepat. 많은 사건들이 되게 많았어요. Saya mengalami banyak hal buruk dalam hidup saya. 어디 팔려가기도 하고 Saya pernah dijual ke satu tempat. 좀 나이트에서 껌 팔면서 이제 Satu hari ketika dia sedang jual 성악하는 permen 걸 karet di 봤어요. nightclub, dia melihat ada penyanyi. 나이트는 되게 뭐 Dan 되게 biasanya 뭐 penyanyi di 신나는 nightclub 노래만 suaranya 하는데 bagus-bagus. 거기서 다 진지하게 하는 모습에 Dan dia sangat 매료가 kagum 돼서 dan sejak itu dia jadi suka 그때부터 menyanyi. 좋아했어요. Saudara dengar suaranya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini sekarang pada akhirnya dia mencapai babak final Korea Got Talent, tapi dia dikalahkan oleh seorang penari Korea dan dia jadi juara kedua. Tapi anak ini sekarang begitu terkenal, dari seorang yang gak dikenal, nobody to somebody, menjadi orang yang sangat dikenal. Tapi saya ingin saudara tahu bahwa anak ini gak akan sampai seperti hari ini kalau dia gak pernah melewati yang namanya panti asuhan. Anak ini nggak pernah sampai sekarang ini kalau dia nggak pernah tidur di toilet umum dan di tangga darurat. Bisa ngerti maksudnya? Anak ini nggak pernah sampai di tempat ini seperti sekarang menjadi terkenal dalam kondisi sekarang kalau dia nggak pernah dipukulin orang dan dia harus lari dari panti asuhan. Apa yang saya mau coba katakan sama saudara? Segala sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita, jangan remehkan itu. Itu adalah batu-batu pijakan yang Tuhan susun untuk membawa saudara ke satu tempat yang lebih baik. Dia nggak bisa loncat dari panti asuhan langsung jadi orang terkenal. Sebab ada batu-batu yang harus dia jalani, yang namanya panti asuhan, yang namanya tangga darurat, yang namanya toilet umum, yang namanya harus survive dengan cara menjual permen karet dan minuman, dan lain sebagainya. Itulah batu-batu pijakan yang harus dia lalui untuk mendapatkan, mencapai tempat yang sekarang dia sudah capai. Hari ini saya ingin kasih tahu sama saudara, mungkin saudara lihat hidup anak ini berat, tapi Tuhan tahu bahwa anak ini bisa menanggungnya. Seperti Tuhan tahu apa yang sekarang saudara alami, Tuhan tahu saudara bisa menanggungnya. Karena pada waktu Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, ketika Allah membentuk saudara, mungkin pembentukan Tuhan dalam hidup saudara hari ini lewat masalah, lewat pergumulan, Tuhan tahu bahwa bobotnya tidak melebihi kekuatan saudara. Saya ingin kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 sebagai ayat yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengar, ayat ini saya simpulkan dengan satu kalimat sederhana, ya, supaya saudara gampang ingat. Tidak ada masalah yang bisa mengalahkan saudara. Ayat ini kalau boleh saya simpulkan jadi satu kalimat yang simpel. Tidak ada masalah yang bisa mengalahkan saudara. Sebab tidak ada masalah yang lebih kuat dari saudara. Benar gak ayat ini bunyinya begitu? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang melebihi kekuatan kita? Tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kalau batas kekuatanmu ada di sini, persoalanmu akan selalu ada di bawah sini. Betul gak? Benar gak sih ayatnya bunyinya begitu? Artinya Anda selalu lebih kuat daripada segala masalah yang saudara alami. Karena itu sangat tidak alkitabiah kalau saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan masalah ini akan menghancurkan hidupku. No. Masalahmu selalu berada di bawah kekuatan saudara. Anda selalu lebih kuat daripada masalah saudara. Sebab pada waktu Tuhan mengizinkan saudara mengalami pergumulan, Tuhan sudah ukur bobotnya, nggak mungkin melebihi kekuatan saudara. Dan itu dikatakan ayat ini, tidak ada masalah yang lebih besar dan lebih kuat daripada kekuatan saudara. Anda selalu lebih kuat dari masalahmu, dan itu berarti Anda selalu bisa memenangkan masalah saudara. Yang membuat kita kalah adalah karena kita terlalu cepat menyerah. Padahal tidak ada masalah yang lebih kuat dari kita. Semua pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada masalah yang lebih besar dari saudara. Engkau selalu lebih kuat dari masalahmu. Jangan dibodohi oleh iblis. Bilang engkau akan hancur, hidupmu akan hancur, engkau akan binasa. This is the end of your life. Engkau gak akan ketemu jalan keluar. Bilangin, saya dengar firman Tuhan pagi ini, bahwa masalah yang saya alami, walaupun kelihatannya besar, ternyata tidak melebihi kekuatan saya. Saya lebih kuat dari masalah itu. Dan saya akan memenangkan setiap pergumulan dalam hidup saya. Karena firman Tuhan yang mengatakan. Haleluya. Jadi saudara, saya ingin ingatkan sekali lagi. Kita review ya, sedikit aja secara cepat. Pemain musik bisa maju ke depan. Pada waktu Tuhan memproses kita, Tuhan mempertimbangkan 3 hal. Coba ingat baik-baik. Yang pertama apa? Waktunya. Ya, tiap orang waktunya beda. Jangan komplain, Tuhan kenapa dia lama, kenapa dia sebentar, saya lama. Waktunya beda. Sesuai dengan apa? Tergantung apa? Tanah hati. Semakin cepat tanah hatimu gembur, semakin cepat prosesnya selesai. Yang kedua apa? Cara. Kenapa cara Tuhan beda-beda? Karena kita semua punya karakter yang berbeda. Dan Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan karakter kita. Yang ketiga apa? Bobot. Tapi berita baiknya adalah, tidak ada pembentukan yang bobotnya melebihi kekuatan kita. Selamat mengikuti prosesnya Tuhan. Dan kalau saudara ngikutin terus, saudara percaya kepada firman Tuhan yang saudara dengar, saudara pasti timbul sebagai pemenang. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh.
tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, Yang selalu mengalir. yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.